Pernah gak sih kita berpikir bagaimana rasanya sekolah di masa Orde Lama? Tanpa teknologi, tanpa kemudahan seperti sekarang. Lalu, sejauh apa pendidikan kita berubah? Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngomongin tentang pendidikan di Indonesia di masa Orde Lama dan masa sekarang. Nah, kita tuh bakal ngomongin pendidikan kita tuh benar-benar berkembang apa menurut bentuk aja sih. Oke, langsung aja perkenalkan aku James. Aku Rahma, aku Asia, aku Sarah, aku Lina. Oke, kita bakal mulai dari Orde Lama dulu. Kalau ngomongin pendidikan di zaman itu sebenarnya apa sih ciri khasnya? Mulai dari awal masa kemerdekaan, dulu itu sistemnya pakai yang namanya rencana belajar pelajaran 1947, di mana fokusnya itu bukan akademik, tetapi lebih ke pembentukan karakter serta nasionalisme. Makanya tuh dulu siswa diajarkan melakukan hal-hal seperti upacara, penghafalan, serta pelajaran kewarganegaraan nih yang cinta tanah air banget. Nah, namun perlu kita ingat bahwa dulu tuh sistemnya masih hijau center, jadi kayak guru itu masih fokus dalam pembelajaran. Iya, benar banget. Dan itu juga ngaruh ke cara belajar. Nah, kalau dulu itu kan murid lebih ke banyaknya hafal, nyantet, atau lebih ke dengerin gurunya aja. Kalau walaupun itu mungkin terkesan kaku, tapi sebenarnya itu juga memperkuat kedisiplinan. Dan selain itu ada juga konsep pancawarganegaraan yang dimana ngajarin kita kalau murid itu harus seimbang, jadi nggak cuma cerdas secara intelektual aja, tapi juga moral dan moral-moralnya juga. Nah, betul tuh. Walaupun fasilitas itu sangat terbatas, kayak yang nggak secanggih sekarang, tapi sumber hasilnya tuh cukup terlihat gitu loh, dengan sumber yang cukup sedikit. Dan banyak juga generasi pada saat itu punya mental yang kuat dan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanahnya tuh tinggi banget. Oke, berarti kalau dirangkum tuh dulu tuh kita buat di karakter, tapi sistemnya tuh masih kaku dan terpusat pada guru. Sekarang kita pindah ke masa sekarang. Buat Luna, dengan adanya kurikulum merdeka, apa sih yang berubah? Nah, perubahannya tuh lumayan besar, James. Sekarang pendekatannya lebih ke student center, dimana siswa itu nggak cuma ngejelasin materi atau dengerin materi, tapi siswa lebih aktif untuk berpartisipasi dalam belajar. Nah, kayak yang kita semua tahu nih, kalian pasti pernah dengar yang namanya kurikulum merdeka kan? Nah, di kurikulum merdeka itu kita bukan cuma belajar tentang pelajaran aja, tapi di situ kita juga belajar dimana kita tahu minat dan bakat kita apa. Terus sekarang juga nih kita udah belajar yang namanya base learning pembelajaran, dimana kita tuh gak cuma teori aja, tapi kita juga dilangsungkan untuk praktek. Nah, seperti itu, selain kita belajar itu, kita juga bisa dapat banyak banget pembelajaran dari internet, web, manfaat, atau mungkin aplikasi lainnya gitu. Dan yang kita tahu sekarang itu yang paling terkenal yaitu AI, teman-teman. Benar banget. Makanya sekarang tren dulu itu berjutaan. Kalau dulu kan dulu itu lebih ke sibuk utama info. Kalau sekarang dulu itu lebih ke fasilitator atau pendamping. Karena kan sekarang informasi itu udah bisa kita akses di mana-mana. Jadi sebenarnya yang penting sekali itu bagaimana seorang murid bisa memahami materi dan juga mengaplikasikan materi ini dengan bijak. Nah, ini yang menarik. Dengan adanya semua kemudahan ini, apakah pendidikan sekarang mungkin jadi jauh lebih efektif? Kalau menurut kamu apa gimana? Sebenarnya iya. Kenapa? Karena lebih efektif dalam hal beraktivitas itu tuh, dan kemandirian itu tuh siswa sekarang dituntut untuk berpikir kritis, terus kayak aktif, tapi tantangannya juga nggak segampang itu gitu loh. Jadi kalau dulu masalahnya mungkin kayak kurang informasi nih, misalkan kayak mau searching apa gitu kan, jadi kurang nih. Tapi sekarang tuh tantangannya malah kebanyakan informasi, jadi bingung nih kemana sih informasi yang benar gitu loh. Jadi distraksinya tuh juga lebih besar, kayak media sosial tuh berpengaruh, terus juga gadget dan lain-lain. Berarti jadi ternyata tiap zaman tuh memang punya sesuatu dan tantangan masing-masing. Iya, betul sekali ya. Makanya sekarang nggak bisa bilang yang namanya dulu di lebih atau sekarang lebih. Nah, yang ada kita bisa ambil kelebihan dari masing-masing zamannya. Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Rahma, Asya, Sarah, dan Luna, dan semua teman-teman yang sudah menyimak dari tadi. Ingat, pendidikan bukan cuma soal mengikuti zaman, tapi juga soal memahami nilai yang kita bawa. Aku James, pamit. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.